saya Imam Muhammad Akin dari kelas 1 Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari wawancara saya ke industri rumahan yang ada di Kabupaten Kebumen, yaitu Jamuah Syahrir. Penasaran dengan videonya? Cus, ikuti saya. Halo teman-teman, di sini saya sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu dengan kakak siapa kak? Kenalkan dulu. Halo teman-teman, adik-adik mahasiswa generasi muda, perkenalkan dengan saya Zahrina Rosliana Masida. Terima kasih kak atas waktunya. Oh ya kak, di sini saya ingin bertanya tentang usianya kakak. Usianya kakak sudah dikatakan sangat dulu ya kak. Apa sih kak usaha tersebut dirintis? Boleh diceritakan awal mula usaha tersebut? Oke, ya, jadi usaha ini sudah dirintis ketika tahun 2003. Pada saat itu saya masih di sekolah ya, masih ada di sekolah menengah pertama. Ini dirintis oleh ibu saya dengan saya juga membantu. Pada saat itu dibina oleh Dinas Pertanian tentang cara pembuatan produk ini ya. Produk ini adalah jadi termasuk dalam kategori produk herbal. Kemudian dalam pemodalan difasilitasi oleh Bank BRI. Berapa hari sekali kak? Atau berapa minggu dalam memproduksinya? Oke, jadi dalam produksi ini sekitar 3 kali sehari. Jadi selama 1 bulan itu memproduksi produk ini 10 kali. Kalau proses produksinya sendiri ada karyawan yang membantu apa enggak? Oke, iya ada. Dalam proses produksi ini dibantu oleh 4 karyawan. Kemudian kalau boleh tahu kak, berapa sih modal awal di dalam produksi? Oke, untuk modal awal banget ya, awal dari mulai beli peralatan, kemudian perlengkapan, bahan baku, itu sekitar 20 juta. Alat dan bahannya apa ya? Untuk alatnya, jadi itu ada ini diesel sebagai mesin untuk parut. Jadi ada diesel, kemudian ada mesin parut, kemudian ada wajan, lalu penggorengan yang buat ngaduk. Dia kemudian bahan-bahannya ada gula pasir, kemudian ada empon-empon, ada rempah-rempah, serai, dan kemudian untuk bahan perlengkapan lain ada tungku untuk memasaknya, dan kemudian ada penghalus untuk menghaluskan sisa-sisa yang sudah disaring. Oh ya, termasuk satu lagi saringan. Dalam proses produksi sering ada kendala nggak? Oke, untuk kendala lebih kepada pendapatan bahan baku, empon-emponnya ya, seperti jahe, kunyit, kemudian temulawak, termasuk juga jahe merah. Itu kalau bulan November sampai bulan Februari ini cepat sekali, jadi tanpa ditanam pun bahan-bahannya itu ketika diletakkan itu tiba-tiba muncul tunas baru. Kendalanya biasanya di bulan-bulan itu, jadi November sampai Februari. Lalu bagaimana Pak cara mengatasi kendala-kendala? Oke, jadi untuk mengatasi kendalanya itu kita stok dulu, stok produk sebanyak mungkin untuk persediaan di bulan Oktober. Ya. Oke, selanjutnya setelah proses produksi dan pengemasan kemudian dipasarkan. Nah, bagaimana sih Kak? Dan strategi apa yang Bapak gunakan dalam pemasaran itu? Oke, untuk pemasaran kita banyak mengikuti event-event pameran. Jadi di mana pameran itu kan didatangi oleh banyak pengunjung. Dari situlah kita jadi dikenal oleh masyarakat secara luas, khususnya masyarakat di sekitar Kabupaten Kebumen. Ya, dan kemudian kita juga memasarkan di toko-toko, di apotik, di swalayan, tadi tokonya toko jamu ya. Kemudian juga ada di toko oleh-oleh seperti itu. Kemudian apakah usaha Bapak ini sudah bekerja sama dengan lembaga lain Pak?
Oke, untuk bekerja sama dengan lembaga, kita bekerja sama dengan asosiasi UMKM di Kabupaten Kebumen, kemudian dengan SMK di Kabupaten Kebumen, karena kita sering dilibatkan untuk sebagai praktik anak-anak magang di lapangan, dan kemudian dengan dinas-dinas terkait seperti dinas pertanian, tadi dinas perindustrian, kalau dinas perdagangan, lalu apa lagi ya, itu masih banyak lagi, tapi saya ingat itu sih beberapa dinasnya. Lalu variasi dari produk kakak itu ada apa aja, Kak? Oke, untuk variasi produknya ada jahe, kemudian jahe merah, kunyit putih, kunyit kuning, dan temulawak. Iya, jadi kita ada 5 varian. Untuk harganya berapa? Untuk harganya, jadi kalau untuk jahe, karena bahan bakunya mahal ya, kita harganya itu baik jahe merah maupun jahe yang biasa itu 23.000 ya, itu sekitar beratnya 200 gram ya Mas ya. Dan kemudian untuk kunyit, baik kunyit kuning maupun kunyit putih, dan temulawak itu 18.000 dengan berat yang sama. Kemudian tadi kan dikatakan bahwa suppliernya toko-toko ya, Pak. Sudah ada berapa toko sih, Kak, yang menjadi supplier bisa? Sekitar 10 toko Mas. Toko itu di Kabupaten. Iya, di Kabupaten Kebumen, Swalayan, toko-toko jamu, toko-toko oleh-oleh, tadi ya sekitar 10. Kemudian oke, pemasarannya sampai berapa kira-kira? Untuk sekali datang ke satu toko ya sekitar 50.000. Biaya transport, ya biaya transport aja sih kita mengeluarkannya kalau pemasaran. Dalam untuk pemasarannya kakak sendiri yang handle atau ada yang membantu, Pak? Oke, untuk yang menghandle ini ibu saya yang langsung memasarkan ke toko-toko yang sudah berlangganan. Kemudian biasanya pemasaran online juga ada sih. Ini lebih kepada adik-adik mahasiswa atau adik-adik sekolah SMK ya, yang praktik magang di tempat kami. Kemudian yang terakhir, Kak, ada pesan nggak, Kak, buat para generasi muda yang pastinya nih bisa seperti kita, Kak? Oke, ya, jadi pesan untuk generasi muda ya, generasi sandwich generation atau generasi milenial. Jadi intinya kalian itu nggak boleh rapuh, harus terus mau mencoba ya. Kalau ingin sukses harus mencoba. Jangan takut gagal, jangan takut jatuh. Jadi kalau gagal, kalau jatuh, cepat-cepat bangun lagi, bangkit lagi, dan tetap semangat. Oke, sukses selalu. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya, Semoga usahanya sama-sama. semakin berkembang dan Amin. sukses. Oke teman-teman, sekarang saya akan sedikit mereview tentang wawancara saya kepada narasumber industri rumahan yang ada di Kabupaten Kebumen, yaitu industri jamu Zahrin. Saya juga ingin sedikit sharing-sharing apa itu manajemen. Teman-teman pasti sudah banyak tahu apa itu manajemen, bukan? Manajemen sendiri adalah menurut bahasa Perancis kuno itu memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi pemimpin atau manajer maupun CEO mengatur dan mengarahkan orang lain
untuk mencapai tujuan dari sebuah perusahaan tertentu. Manajemen sendiri juga memiliki fungsi, diantaranya yaitu fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan. Selain fungsi-fungsi itu, manajemen juga memiliki beberapa macam, yaitu manajemen produksi, manajemen pemasaran. Nah, di sini saya ingin mengulas tentang manajemen produksi. Manajemen produksi dari usaha Jamu Zahrin. Manajemen produksi sendiri itu adalah sistem penataan yang mengatur produk belum jadi menjadi produk yang siap dipasarkan ke konsumen. Dari usahanya industri Zahrin itu sudah melaksanakan manajemen produksi, diantaranya yaitu dengan pengolahan, diawali dengan pencucian, kemudian sampai dengan pengemasan. Selain manajemen itu juga mereka itu dalam pengolahan itu 3 hari 1 kali, ataupun mereka mengolah atau membuat produk jamu itu dalam 1 bulan itu 10 kali. Kemudian selain manajemen produksi, mereka juga menerapkan manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran sendiri itu adalah menurut pengertian analisis, perencanaan, implementasi, dan kontrol yang disusun sesuai dengan tujuan. Nah, dari usaha industri Zahrin itu sudah menerapkan, yaitu dengan melakukan strategi-strategi yang mereka lakukan. Di antaranya strategi yang mereka lakukan itu adalah melakukan atau ikut event-event ataupun pameran yang ada di Kabupaten Kebumen. Dengan adanya pameran di event-event tersebut, produk mereka itu bisa dikenal di berbagai kalangan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kebumen. Kemudian juga karena usaha mereka itu sering dijadikan tempat PKL oleh anak-anak siswa-siswi SMK di sekitar Kabupaten Kebumen, jadi produk mereka itu sering dipromosikan oleh siswa-siswa SMK. Nah, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.